Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi. Semoga sehat selalu semuanya. Oke, hari ini kita akan latihan apa ini? Kita mulai dari rangkaian pembagi tegangan saja. Sebetulnya rangkaian ini bisa kita selesaikan ya nih. VR5, VR3 dan IR1 kita bisa menggunakan hanya pembagi tegangan saja maupun hanya pembagi arus saja. Nah, kita akan coba masing-masing gitu ya. Ya mau campur-campur sebetulnya juga bisa, tapi mungkin agak jadinya lebih lebih tidak terstruktur begitu. Nah, jadi akan kita coba masing-masing. Ini ada R1, R2, R3, R4, R5, VS 64 volt dan ya nilai-nilai R-nya seperti ini. Oke, yang pertama tentu saja kita harus sederhanakan dulu sampai paling sederhana sampai kita dapatkan R total gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat ada dua buah bagian yang bisa kita sederhanakan. Yang dari paling ujung di sini ada R4, R5. Ini seri ya. Kemudian R1, R2 ini paralel. Dua-duanya bisa kita selesaikan masing-masing. Langsung saja. Oke. R45 sama dengan R4 plus R5 karena seri. Sama dengan 16 plus 4 sama dengan 20 ohm. Nah, kemudian R1, R2 paralel. R12 sama dengan R1 paralel R2 sama dengan R1 kali R2 R1 tambah R2 sama dengan 18 kali 9 per 18 tambah 9 sama dengan 6 ohm. Oke, nah sudah. Nah, kita gambar lagi rangkaian yang lebih sederhana dengan R45 dan R12. Oke. Mohon maaf ini saya masih amatiran, jadi ya beginilah apa adanya saja ya. Oke. Ya, seperti saya selalu bilang, gambarnya tidak harus persis seperti ini, yang penting secara rangkaian itu sama atau ya sama lah. Ini R12, ini kita sederhanakan jadi R12, yang ini kita sederhanakan jadi R45, R3 masih. Nah, dari sini sekarang kita yang langkah berikutnya adalah menyederhanakan R3 dan R45, dimana ini adalah paralel ya kan. R3 20 ohm, R45 juga 20 ohm, maka R345 sama dengan R3 kali R45 dibagi dengan R3 plus R45, ini sama dengan 20 kali 20 per 20 tambah 20. Nah, ini pasti sudah tahu semua, kalau ada yang sama seperti ini pasti hasilnya ya tinggal dibagi 2 saja, 10 ohm. Nah, kemudian oke, ini ya, biar gampang ini kita kasih nama saja dulu. Ini gambar A, ini gambar B. Nah, gambar C adalah yang sudah sangat sederhana, tinggal begini saja. Agak mepet ya, nggak apa-apa ya. VS ini R12, R345. Nah, R total tentu saja sama dengan R12 plus R345 sama dengan 6 tambah 10, ini 16 ohm. Nah, kalau kita menggunakan rangkaian pembagi tegangan saja, kita tidak perlu mencari arus total di sini, karena nanti kita cari tegangannya dulu seperti ini, baru kemudian kita nyari arus. Nah, tetapi ya, yang harus kita perhatikan adalah ini ada di dalam semua ini ya. R5 ini paling dalam,
R1 sudah cukup di luar. R1 nanti kalau mau kita konsisten menggunakan rangkaian pembagi tegangan, ya kita mulai dari sini sudah cukup ya kan. Untuk mencari IR1 kita cari VR1 dulu. Nah, VR1 ada di mana? Ada di dalam R12. Nah, oke. Kita lihat gambar C. Lihat gambar C. VR12 ini sama dengan, di ujung sini ada VS ya. V gedenya itu VS, maka di sini adalah VS. Nah, kita bagi R12 plus R345. Yang di atas tentu saja R12. Nah, oke, ini sama dengan 64 ya, 64 per ini adalah, ini sama dengan R total ini ya, sama. Jadi di bawah ini 16 ohm. R12 sama dengan 6 ohm. 64 bagi 16 itu 4. 4 kali 6 24. Jadi ini sama dengan 24 volt. Nah, untuk mencari R1, IR1 kita cari VR1 dulu. Nah, kita lihat di gambar A di sini bahwa R1 dan R2 ini kan paralel, sehingga VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR12 karena dia paralel. Jadi kalau kita menggunakan konsisten menggunakan pembagi tegangan, maka kalau ada yang seri kita bagi tegangannya, kalau ada yang paralel pasti tegangannya sama. Nah, oke. Maka bisa kita tulis saja langsung VR1 ini sama dengan VR12 sama dengan 24 volt. Kenapa? Karena dia rangkaian paralel. Nah, baru kita dapatkan IR1 menggunakan hukum Ohm. IR1 sama dengan VR1 per R1 sama dengan 24 per 18. Berapa? Sama dengan 4/3 ampere. Nah, sudah. IR1 ketemu. Nah, berikutnya yang tidak terlalu dalam itu bisa kita ke R3 aja dulu. Ada R3. Kenapa R3 ada di dalam sini? R3 ada di dalam, di gambar C itu di sini, baru kita buka ke sini. Maka kita cari dulu VR345. Nah, VR345 bisa kita gunakan penjumlahan saja, VS dikurangi VR12, atau kalau mau kita konsisten menggunakan rangkaian pembagi tegangan, oke, kita pakai aja supaya konsisten. Tapi sebetulnya kalau mau mudah ya tinggal VS dikurangi VR12 ya, karena hanya 3 ini aja komponennya kan di gambar C ini. Oke, VR345 ini sama dengan VS ini R345 ini R12 plus R345. 64 kali R345 10 per 16. Jadi ini sama dengan 40 volt. Nah, R3 paralel dengan R45, sehingga VR3 sama dengan VR345. Nah, sama seperti yang ini tadi, sama seperti yang ini karena dia paralel saja. VR3 sama dengan VR345 sama dengan 40 volt karena dia paralel. Oke, selesai. Yang terakhir VR5. VR5 ini harus kita buka lagi. VR5 harus kita buka lagi. Nah, bukanya di mana? Di sini ya. Nah, jadi dari sini ke sini ke sini. Nah, kita harus cari VR45 dulu. Nah, tapi karena ini paralel tadi, maka VR45 sama dengan VR3 sama dengan VR345. VR45 ini sama dengan
VR 345 ini 40 volt. Nah kemudian ini kan seri ya, di gambar A ini R45, R4 dan R5 itu seri, maka kita harus menggunakan pembagi tegangan. Oke. VR5 sama dengan ya yang ada di depan sini, ini adalah VR45, maka di sini VR45. Nah kemudian R5 R4 plus R5 ini sama dengan R45, mana R45? Oke, ini 40 volt. R5 nya adalah 4 ohm. R4 16 plus 4 40 ini sama dengan 8 volt. Oke. Betul ya, 8 ya. 20 ya, betul. 40 bagi 20 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Oke. Jadi gini, kalau kita mau konsisten menggunakan pembagi tegangan. Nah, jadi konsepnya kalau ada yang seri kita gunakan pembagi tegangan, kalau paralel ya tegangannya pasti sama. Nah, gitu. Oke, nanti soal yang sama nanti akan kita coba untuk konsisten menggunakan pembagi arus. Oke, bagian pertama ini dulu. Terima kasih.